Selamat pagi saudara. Sapa Redaksi pagi hari ini kembali berjumpa bersama Anda. Saudara, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang pro dan kontra penolakan rapid test dan swab sebagai syarat administrasi perjalanan di Bali. Dan untuk membahasnya pada kali ini kita akan berbincang bersama dengan Koordinator Aksi Manusa sekaligus Sekjen Frontier Bali, I Made Krisna Dinata, dan nanti di segmen 2 bersama dengan Dr. I Gusti Agung Ngurah Anom selaku Ketua ID Denpasar. Kita langsung menghubungi Made Krisna. Selamat pagi, Bli Krisna. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Setengkara baik. Salam sehat nggih? Sehat. Baik. Dapat kawat tulang besi. Baik. Made Krisna, terkait dengan aksi yang dilakukan kemarin bersama dengan kawan-kawan di lapangan Bajrasandi tentang aksi yang Anda lakukan ini. Sebetulnya aksi apa sih, kalau bisa dijelaskan lagi? Didasari atas dasar apa kemarin melakukan aksi begitu di Made? Ya, pada hari Minggu kemarin tanggal 26 Juli 2020 kami Frontier Bali bersama dengan komunitas Bali Tolak Rapid yang tergabung dalam Aliansi Manusa Masyarakat Nusantara Sehat itu melakukan aksi penolakan rapid dan juga swab test yang dimasukkan dalam kebijakan yang digunakan sebagai syarat administrasi. Oh, jadi aksi ini adalah untuk memprotes untuk tidak diberlakukannya rapid test dan swab sebagai syarat administrasi perjalanan, gitu ya, Lima Deng ya? Ya, syarat administrasi dan juga perjalanan. Nah, lalu mengapa ini yang menjadi acuan ke kawan-kawan Frontier bersama untuk melakukan aksi ini? Apa dasar latar belakangnya? Ya, pertama kan kita tahu dalam kebijakan pemerintah gitu, Gubernur Bali khususnya yang baru itu terkait dengan tatanan era baru itu kan menerbitkan sebuah kebijakan. Di dalam kebijakannya itu ada dan tersemat yakni kewajiban untuk melakukan rapid atau swab test seperti itu. Sedangkan dalam referensi yang kami miliki, seperti misalnya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, itu menyebutkan bahwa penggunaan rapid test itu nggak bisa dilakukan atau kurang akurat. Dan di samping itu juga dalam surat tersebut juga mengatakan bahwasannya penggunaan rapid test atau swab test itu tidak bisa digunakan sebagai syarat karena tidak menjamin seseorang itu bisa terpapar virus dari kedua tes tersebut. Belum lagi dari referensi yang lain seperti Pandu Riono dari Universitas Indonesia mengatakan bahwasanya rapid test itu nggak akurat, nggak bisa mengidentifikasi virus karena yang dicek dalam rapid test itu adalah antibody seperti itu. Begitupun juga dengan pernyataan Dr. Ahmad, dia juga mengatakan kalau umpamanya tes cepat atau rapid test itu nggak bisa untuk digunakan untuk mengidentifikasi virus. Jadi atas dasar itu kita yang tergabung dalam Aliansi Manusa itu mengkritisi kebijakan pemerintah ketika rapid test dan juga swab test itu disematkan dalam kebijakan dan digunakan sebagai syarat administrasi seperti itu. Apakah ini ada kekhawatiran dari kawan-kawan apabila itu menjadi syarat, ada hal aktivitas, pembatasan aktivitas masyarakat atau bagaimana, atau ada pembatasan orang datang ke Bali atau seperti apa, Bli Made? Jadi kan gini, seperti referensi yang saya katakan tadi, rapid test itu nggak akurat, terus juga swab test dikatakan PDS Paklin juga nggak bisa mendeteksi virus dan tidak disarankan dilakukannya terhadap orang-orang yang ingin melakukan perjalanan. Ini kan suatu hal yang rugi gitu loh. Jadi kalau umpamanya udah tidak akurat dan nggak bisa dan tepatnya
pastinya tidak tepat digunakan sebagai syarat administrasi, ngapain digunakan? Kayak gitu. Baik, baik. Lalu bagaimana sebetulnya keinginan dari kawan-kawan ini terkait dengan permasalahan ini? Apakah memang sudah ditiadakan saja rapid test, kemudian apakah memang dicari metode yang lain atau seperti apa? Ujungnya, Mas Bli Made. Ya kalau umpamanya tuntutan aksi kita kemarin kan jelas ya. Kita meminta kepada Gubernur Bali, pemerintah dalam hal ini itu adalah mencabut rapid test dan juga swab test sebagai syarat administrasi atau perjalanan dalam kebijakan yang dikeluarkan seperti itu. Lalu pemerintah harusnya juga memilih tindakan-tindakan yang tepat guna melakukan atau menyikapi pandemi ini, kayak gitu. Bukan malah membuat kebijakan-kebijakan yang menempatkan rapid test atau swab test di kebijakan yang diterbitkan kayak gitu. Hapuskan kebijakannya. Dan kalau umpamanya berbicara masalah kebijakan, justru yang lebih progresif itu adalah Gubernur NTT. Gubernur NTT, dia itu menerbitkan surat edaran nomor 550 yang mengatakan bahwa masyarakat pengguna jasa transportasi atau pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan dalam wilayah NTT dengan menggunakan transportasi darat, laut maupun udara dapat dilayani, diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa memerlukan dokumen-dokumen yang terkait dengan kesehatan, bebas COVID-19, serta hasil rapid test dan swab. Gubernur NTT memperlakukan itu untuk masyarakatnya. Tapi kalau melihat dari dasar bahwa Bali kasusnya memang relatif tinggi, kalau memang kita mau bandingkan dengan NTT misalnya, kan NTT kan masih relatif kalau dengan Bali tinggi. Kemudian syarat ini kan pemerintah pusat atau pemerintah secara umum yang membuat ini sebetulnya untuk melindungi Bali juga. Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan demikian? Ya, tanggapan kita, apakah ada jaminan surat bebas COVID itu emang benar-benar bisa membebaskan seseorang dari COVID? Seperti kita tahu, banyak pakar dan ahli kesehatan memang mengatakan kalau rapid test itu nggak akurat, swab test itu sensitivitasnya cuma 40-70%. Bahkan bisa jadi negatif. Nah, gimana dong kalau itu? Baik. Nah, apakah ada jaminan? Gitu. Baik. Nah, terkait dengan aksi kemarin ini, kemudian apabila tidak ada perubahan karena memang sepertinya pemerintah tetap masih menggunakan itu, apakah akan ada lanjutan atau apa yang gerakan apa lagi yang ingin disampaikan atau apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan aksi yang kemarin? Ya pastinya semasa kebijakan ini ada, kita akan tetap terus kritisi kayak gitu sampai memang benar-benar rapid test dan juga swab test itu memang dihapuskan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, dihapuskan dari syarat administrasi dan perjalanan kayak gitu. Baik. Kita akan tetap bergerak. Iya, baik. Terima kasih Made Krisna Dinata atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Dan nanti setelah ini saudara, saya akan menghubungi Ikatan Dokter Indonesia Denpasar untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka, tanggapan ID terkait dengan pro dan kontra rapid test dan swab test ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.